Kita diwajibkan untuk mengimani surga dan neraka tanpa perlu menanyakan di manakah lokasinya, karena hanya Allah yang Maha Tahu. Pernahkah kita merasakan kulit kita terbakar? Sakitnya belum seberapa. Api neraka akan menghanguskan kulit manusia. Namun, Allah kembali menggantikannya dengan kulit baru, hingga kulit yang sensitif itu akan terus-menerus merasakan pedihnya terbakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Inna Allah kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Orang-orang kafir akan disiram di atas kepalanya dengan hamim. Hamim adalah air sangat panas hingga menembus dan menghancur luluhkan semua isi perut manusia. Wajah mereka akan dinistakan hingga mereka dalam keadaan buta, tuli, dan bisu pada hari kiamat nanti. Mereka juga akan diseret di atas muka mereka dengan leher dibelenggu rantai. Para penghuni neraka tidaklah diberi makanan kecuali dhari dan zakum. Inilah jenis pohon berduri yang tidak memberi manfaat apapun. Jika mereka memakannya, perut mereka mendidih seperti air panas. Dan jika haus tak tertahankan, mereka berebut untuk meminum hamim, yaitu air yang mendidih sangat panas hingga merobek-robek perut mereka. Rasulullah mengabarkan juga salah satu bentuk siksa neraka. Jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam berbagai hadis juga diceritakan penduduk neraka akan membesar hingga gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, sedangkan tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Namun, tidak semua ukuran penghuni neraka sama. Ada yang masuk ke neraka dengan wujud makhluk sangat kecil. Mereka adalah orang-orang yang sombong dan akan dikumpulkan dalam bentuk manusia seukuran biji dan akan digiring masuk ke dalam penjara di dasar neraka. Para penghuni neraka akan ditemani oleh berhala-berhala yang dahulu mereka sembah. Karena itu, matahari dan bulan akan dilemparkan ke dalam neraka karena ada sebagian manusia yang menyembahnya. Mungkin kita merasa tidak menyembah selain Allah, tapi kita mencintai sesuatu melebihi di atas kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya. Dan pada hari akhir, kita akan dikumpulkan dengan orang yang dulu kita idolakan. Mungkin mereka adalah pemimpin-pemimpin kita, atau pembesar-pembesar kita yang telah menyesatkan kita dari kebenaran. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Rasulullah pernah bersabda ketika ditanya seseorang tentang hari kiamat, sesungguhnya kamu bersama yang engkau cintai. Anas bin Malik pernah berkata, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, kami tidak pernah gembira setelah masuk Islam lebih gembira disebabkan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kamu bersama yang engkau cintai. Maka aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar, dan berharap aku bersama mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka.
Karena itu, hati-hatilah dengan yang kita idolakan. Cukuplah Rasulullah sebagai teladan kita. Janganlah kita menjadi orang yang menyesal sebagaimana orang-orang kafir. Mereka menangis dan berteriak. Mereka berharap dan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beriman dan beramal soleh. Namun, penyesalan itu tiada gunanya. Istilah neraka berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Hindi, yaitu naraga, yang dalam mitologi Hindu dilukiskan sebagai raksasa kejam. Dalam bahasa Arab, neraka disebut nar, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran. Neraka dinamai antara lain dengan nama Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, dan Hawiyah. Nama-nama neraka ini disebutkan dalam Al-Quran, namun tidak ada dalil yang menyatakan berkaitan dengan tingkatan neraka dan tingkatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya neraka Jahannam itu benar-benar merupakan ancaman bagi mereka yang mengikuti setan semua. Neraka Jahannam itu mempunyai 7 pintu, yang setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 43 hingga 44. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, setiap pintu telah disiapkan bagi pengikut iblis sesuai dengan tingkat kedurhakaan mereka. Luasnya neraka tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, neraka Jahannam akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70.000 utas tali yang masing-masing dipegang oleh 70.000 malaikat. Panas api neraka bertingkat-tingkat. Begitu juga azab yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi para penghuninya. Semakin rendah tingkatan neraka, semakin panas apinya, dan semakin pedih azabnya. Orang-orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling bawah dengan siksa yang paling pedih. Sedangkan siksaan teringan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim adalah penghuni neraka yang diberi sandal yang talinya terbuat dari api neraka, lalu mendidihlah otaknya sebagaimana air mendidih di dalam periuk. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Neraka juga dihuni oleh mereka yang mengikuti kepercayaan dan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Mereka selalu mengajak orang lain menjadi pengikutnya. Mereka tidak hanya dari golongan manusia, juga dari bangsa jin. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah hari ketika Allah menghimpun mereka semua, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 128. Tanda-tanda yang akan menjadi penghuni neraka, mereka yang mendapat catatan amalnya dari belakangnya. Namun ketika di dunia, kita pun sudah mengenali karakter mereka yang akan menjadi penghuni abadi di neraka, yaitu mereka yang menghabiskan hidupnya untuk bersenang-senang menurut syahwat dan hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Neraka adalah tempat tinggal mereka. Al-Quran Surah Muhammad ayat 12. Mereka juga tidak mempercayai hari akhir. Mereka menyangka setelah mati tidak akan dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya. Namun, ada orang-orang yang tidak kekal di neraka. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tetapi dosa mereka lebih berat dari amal baiknya. Di antara mereka adalah para pemimpin yang tidak berlaku adil. Di antara mereka juga adalah para pelaku dosa besar, seperti membunuh orang tanpa alasan yang sah. Juga mereka yang berbuat zalim pada orang lain. Mereka yang makan harta riba, makan harta orang lain, terutama harta anak yatim, dan mereka yang berzina. Rasulullah telah mengabarkan dalam sebuah hadis, aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang menyebabkan kaum wanita lebih banyak penghuni neraka? Dijelaskan antara lain dalam hadis lain. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya tentang masalah itu. Lalu Rasulullah menjawabnya, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda. Hadis riwayat Bukhari. Kaum wanita yang tidak merasakan wanginya surga juga dijelaskan dalam sebuah sabda Nabi, yaitu mereka adalah para wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Mereka juga bersikap sombong dan tidak taat pada Allah dan suaminya. Namun, hadis ini menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah tidak menafikan kaum wanita menempati surga lebih banyak. Seperti dijelaskan dalam hadis lain, kaum laki-laki penghuni surga akan mendapat 2 istri, yaitu istrinya yang di dunia dan bidadari surga. Bahkan para wanita juga ada yang menempati surga lebih tinggi kedudukannya daripada kaum lelaki karena keimanan dan amal solehnya. Wallahu a'lam. Kalau bukan rahmat Allah, kita akan lebih banyak menjadi penghuni neraka karena dosa-dosa kita. Karena tidak ada satupun amal kejelekan yang akan tersembunyi dari diri kita, kecuali Allah akan membalasnya. Begitu pula keimanan dan amal kebaikan. Seberat apapun, Allah akan membalasnya dengan surga. Rasulullah pernah bersabda, ada satu kaum yang akan keluar dari neraka setelah dia dijilat oleh apinya. Lalu setelah mereka masuk surga, para penghuni surga memanggil mereka Jahannamiyun, bekas penghuni neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzari dalam kitabnya Musnad Al-Bazzari, Nabi SAW bersabda, adapun para penghuni neraka yang memang menjadi penghuni tetapnya, mereka tidak mati dan juga tidak hidup di dalamnya. Sedangkan orang-orang dikehendaki oleh Allah untuk dikeluarkan, mereka akan dimatikan terlebih dahulu oleh api neraka, baru kemudian dikeluarkan darinya. Selanjutnya, mereka akan dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Allah mengirimkan airnya kepada mereka, sehingga mereka muncul seperti munculnya biji dalam endapan yang dibawa oleh aliran. Mereka lalu masuk surga dan diberi nama Jahannamiyun atau bekas penduduk Jahannam oleh para penghuni surga. Kemudian mereka memohon kepada Allah untuk dihilangkan sebutan itu dari mereka dan Allah pun mengabulkannya. Penghuni neraka yang masih memiliki keimanan dalam hatinya, meskipun hanya seberat butir atom, akan dikeluarkan Allah dari neraka, baik dengan syafaat para nabi, malaikat, atau orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan dia telah meridhoi perkataannya. Al-Quran Surah Toha ayat 109. Syafaat pertama kali diberikan oleh Nabi Muhammad SAW seperti dikisahkan dalam sebuah hadis. Maka mereka datang kepadaku, aku pun meminta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihat Rabbku, maka aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya. Allah membiarkan aku sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian dikatakan kepadaku oleh Allah, angkat kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar. Berilah syafaat, sesungguhnya engkau diberi wewenang memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku, lalu aku memuji-muji Rabbku dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat, namun Allah memberi batasan kepadaku dengan satu batasan. Lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian aku kembali lagi kepada Allah, lalu aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya seperti saat pertama.
Demikian pula pada yang ketiga atau keempat kalinya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud ditahan oleh Al-Quran di neraka, menurut Qatadah, mereka yang kekal di dalamnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah, Rasulullah adalah manusia terbaik yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyunya, lagi terpilih sebagai Rasulnya, dan yang diutamakan atas seluruh makhluk dengan membuka rahmatnya, penutup kenabian, dan lebih menyeluruh dari ajaran para Rasul sebelumnya. Beliau ditinggikan namanya di dunia dan menjadi pemberi syafaat, yang syafaatnya dikabulkan di akhirat. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar tapi tidak keluar dari keimanannya, kemudian meninggal sebelum bertaubat, ia akan disiksa di neraka tapi tidak kekal. Semua urusan diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah menyiksanya atau berkenan mengampuninya? Dengan izin Allah, syafaat bisa jadi datang dari anaknya yang soleh atau dari sahabat-sahabatnya yang lebih dahulu menempati surga. Sebaliknya, anak dan istri kita bisa menjadi fitnah. Ada orang yang selangkah lagi masuk surga, tiba-tiba malaikat menyeretnya ke neraka karena pengaduan anak atau istrinya. Karena selama di dunia tidak pernah menasehati dan menjaganya dari api neraka. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amanah yang kita sia-siakan. Anak dan istri merupakan amanah yang harus kita jaga hingga tidak menjadi petaka di akhirat. Syafaat tidaklah berlaku bagi orang-orang kafir karena mereka kekal di dalam neraka. Mereka akan meminta tolong kepada para penjaga neraka untuk diringankan azabnya, tapi sia-sia, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya ia meringankan azab atas kami barang sehari. Penjaga-penjaga Jahannam itu berkata, apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang yang kafir itu sia-sia belaka. Al-Quran, Surah Al-Mu'min, ayat 49 hingga 50. Tidak ada siapapun yang siap mencicipi siksa neraka, walaupun sekejap. Ingat pula, waktu di bumi berbeda dengan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran, Surah As-Sajdah, ayat 5. Segeralah bertobat dari sisa waktu yang kita miliki, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam, karena itulah yang menyelamatkan kita dari siksa neraka yang abadi. Mari kita bandingkan dengan usia kita rata-rata, katakanlah 63 tahun, maka hidup di dunia menurut perhitungan akhirat hanya 1,5 jam. Inilah wasiat Nabi Ibrahim bagi anak-anaknya, begitu pula wasiat Nabi Yakub sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, yakni memeluk agama Islam. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 132. Adalah Rasulullah Muhammad SAW yang ditunjuk menjadi pembawa risalah Islam. Nabi yang juga ditulis dalam Taurat dan Injil. Nabi terakhir bagi seluruh umat agama di dunia. Satu-satunya keturunan Nabi Ibrahim yang dipilih Allah untuk menjadi penutup Nabi. Maka masih keras kepalakah kita untuk mengingkari fakta ini? Manusia Islam sejati adalah manusia rahmat bagi semesta alam, membawa kedamaian, bukan kerusakan, bukan pembawa perang dan perpecahan. Karena Al-Quran datang sebagai rahmat, dan Rasulullah diberi tugas untuk meluruskan akhlak manusia, mengingatkan umat untuk menghamba hanya kepada Allah.
Allah Ta'ala berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Maka sebelum ajal kematian tiba, datanglah kepada Islam. Karena rahmat Allah yang akan menyelamatkan manusia dari siksa akhirat. Kecuali bagi sebagian kita yang masih keras kepala dan menantang kebesaran. Kecuali bagi sebagian kita yang masih keras kepala dan menantang kebesaran Allah. La ilaha illallah. Sungguh tidak ada Tuhan selain Allah. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Bukan harta benda yang menyelamatkan kita di akhirat. Bukan jabatan perusahaan tinggi. Bukan pula ustaz dan kiai yang kita idolakan. Semua manusia akan dihisap sama. Surga dan neraka memang milik Allah, dan tidak ada satu manusia pun yang mampu menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Dan hanya Allah yang mempunyai parameter pahala dan dosa, yaitu bercerminlah kepada Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu aku memuji-muji Rabbku dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat. Namun Allah memberi batasan kepadaku dengan satu batasan. Lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian aku kembali lagi kepada Allah. Lalu aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya seperti saat pertama. Demikian pula pada yang ketiga atau keempat kalinya. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud ditahan oleh Al-Quran di neraka, menurut Qatadah, mereka yang kekal di dalamnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah, Rasulullah adalah manusia terbaik yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyunya. Lagi terpilih sebagai Rasulnya dan yang diutamakan atas seluruh makhluk dengan membuka rahmatnya, penutup kenabian, dan lebih menyeluruh dari ajaran para Rasul sebelumnya. Beliau ditinggikan namanya di dunia dan menjadi pemberi syafaat, yang syafaatnya dikabulkan di akhirat. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar tapi tidak keluar dari keimanannya, kemudian meninggal sebelum bertaubat, ia akan disiksa di neraka tapi tidak kekal. Semua urusan diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah menyiksanya atau berkenan mengampuninya? Dengan izin Allah, syafaat bisa jadi datang dari anaknya yang soleh atau dari sahabat-sahabatnya yang lebih dahulu menempati surga. Sebaliknya, anak dan istri kita bisa menjadi fitnah. Ada orang yang selangkah lagi masuk surga, tiba-tiba malaikat menyeretnya ke neraka karena pengaduan anak atau istrinya. Karena selama di dunia tidak pernah menasehati dan menjaganya dari api neraka. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amanah yang kita sia-siakan. Anak dan istri merupakan amanah yang harus kita jaga hingga tidak menjadi petaka di akhirat. Syafaat tidaklah berlaku bagi orang-orang kafir karena mereka kekal di dalam neraka. Mereka akan meminta tolong kepada para penjaga neraka untuk diringankan azabnya, tapi sia-sia, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya ia meringankan azab atas kami barang sehari. Penjaga-penjaga Jahannam itu berkata, apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang yang kafir itu sia-sia belaka. Al-Quran, Surah Al-Mu'min, ayat 49 hingga 50.
tidak ada siapapun yang siap mencicipi siksa neraka walaupun sekejap. Ingat pula, waktu di bumi berbeda dengan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun. Kita diwajibkan untuk mengimani surga dan neraka tanpa perlu menanyakan di manakah lokasinya, karena hanya Allah yang Maha Tahu. Pernahkah kita merasakan kulit kita terbakar? Sakitnya belum seberapa. Api neraka akan menghanguskan kulit manusia. Namun, Allah kembali menggantikannya dengan kulit baru, hingga kulit yang sensitif itu akan terus-menerus merasakan pedihnya terbakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Inna Allaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Orang-orang kafir akan disiram di atas kepalanya dengan hamim. Hamim adalah air sangat panas hingga menembus dan menghancur luluhkan semua isi perut manusia. Wajah mereka akan dinistakan hingga mereka dalam keadaan buta, tuli, dan bisu pada hari kiamat nanti. Mereka juga akan diseret di atas muka mereka dengan leher dibelenggu rantai. Para penghuni neraka tidaklah diberi makanan kecuali dhari dan zakum. Inilah jenis pohon berduri yang tidak memberi manfaat apapun. Jika mereka memakannya, perut mereka mendidih seperti air panas. Dan jika haus tak tertahankan, mereka berebut untuk meminum hamim, yaitu air yang mendidih sangat panas hingga merobek-robek perut mereka. Rasulullah mengabarkan juga salah satu bentuk siksa neraka. Jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam berbagai hadis juga diceritakan penduduk neraka akan membesar hingga gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, sedangkan tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Namun, tidak semua ukuran penghuni neraka sama. Ada yang masuk ke neraka dengan wujud makhluk sangat kecil. Mereka adalah orang-orang yang sombong dan akan dikumpulkan dalam bentuk manusia seukuran biji dan akan digiring masuk ke dalam penjara di dasar neraka. Para penghuni neraka akan ditemani oleh berhala-berhala yang dahulu mereka sembah. Karena itu, matahari dan bulan akan dilemparkan ke dalam neraka karena ada sebagian manusia yang menyembahnya. Mungkin kita merasa tidak menyembah selain Allah, tapi kita mencintai sesuatu melebihi di atas kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya. Dan pada hari akhir, kita akan dikumpulkan dengan orang yang dulu kita idolakan. Tempatkan di neraka yang paling bawah dengan siksa yang paling pedih. Sedangkan siksaan teringan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim adalah penghuni neraka yang diberi sandal yang talinya terbuat dari api neraka. Lalu mendidihlah otaknya sebagaimana air mendidih di dalam periuk. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Neraka juga dihuni oleh mereka yang mengikuti kepercayaan dan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Mereka selalu mengajak orang lain menjadi pengikutnya. Mereka tidak hanya dari golongan manusia, juga dari bangsa jin. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah hari ketika Allah menghimpun mereka semua
Dan Allah berfirman, "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 128. Tanda-tanda yang akan menjadi penghuni neraka, mereka yang mendapat catatan amalnya dari belakangnya. Namun ketika di dunia, kita pun sudah mengenali karakter mereka yang akan menjadi penghuni abadi di neraka, yaitu mereka yang menghabiskan hidupnya untuk bersenang-senang menurut syahwat dan hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Neraka adalah tempat tinggal mereka. Al-Quran, Surah Muhammad, ayat 12. Mereka juga tidak mempercayai hari akhir. Mereka menyangka setelah mati tidak akan dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya. Namun, ada orang-orang yang tidak kekal di neraka. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tetapi dosa mereka lebih berat dari amal baiknya. Di antara mereka adalah para pemimpin yang tidak berlaku adil. Di antara mereka juga adalah para pelaku dosa besar, seperti membunuh orang tanpa alasan yang sah. Juga mereka yang berbuat zalim pada orang lain. Mereka yang makan harta riba, makan harta orang lain, terutama harta anak yatim, dan mereka yang berzina. Rasulullah telah mengabarkan dalam sebuah hadis, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang menyebabkan kaum wanita lebih banyak penghuni neraka? Dijelaskan antara lain dalam hadis lain. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya tentang masalah itu. Lalu Rasulullah menjawabnya, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda. Hadis riwayat Bukhari. Kaum wanita yang tidak merasakan wanginya surga juga dijelaskan dalam sebuah sabda Nabi, yaitu mereka adalah para wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Mereka juga bersikap sombong dan tidak taat pada Allah dan suaminya. Namun, hadis ini menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah tidak menafikan kaum wanita menempati surga lebih banyak. Seperti dijelaskan dalam hadis lain, kaum laki-laki penghuni surga akan mendapat 2 istri, yaitu istrinya yang di dunia dan bidadari surga. Bahkan para wanita juga ada yang menempati surga lebih tinggi kedudukannya daripada kaum lelaki karena keimanan dan amal solehnya. Wallahu a'lam. Kalau bukan rahmat Allah, kita akan lebih banyak menjadi penghuni neraka karena dosa-dosa kita. Karena tidak ada satupun amal kejelekan yang akan tersembunyi dari diri kita, kecuali Allah akan membalasnya. Begitu pula keimanan dan amal kebaikan. Seberat apapun, Allah akan membalasnya dengan surga. Rasulullah pernah bersabda, ada satu kaum yang akan keluar dari neraka setelah dia dijilat oleh apinya. Lalu setelah mereka masuk surga, para penghuni surga memanggil mereka Jahannamiyun, bekas penghuni neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzari dalam kitabnya Musnad Al-Bazzari, Nabi SAW bersabda, adapun para penghuni neraka yang memang menjadi penghuni tetapnya, mereka tidak mati dan juga tidak hidup di dalamnya. Sedangkan orang-orang dikehendaki oleh Allah untuk dikeluarkan, mereka akan dimatikan terlebih dahulu oleh api neraka, baru kemudian dikeluarkan darinya. Selanjutnya, mereka akan dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Allah mengirimkan airnya kepada mereka, sehingga mereka muncul seperti munculnya biji dalam endapan yang dibawa oleh aliran. Mereka lalu masuk surga dan diberi nama Jahannamiyun atau bekas penduduk Jahannam oleh para penghuni surga. Kemudian
Mereka memohon kepada Allah untuk dihilangkan sebutan itu dari mereka, dan Allah pun mengabulkannya. Penghuni neraka yang masih memiliki keimanan dalam hatinya, meskipun hanya seberat butir atom, akan dikeluarkan Allah dari neraka, baik dengan syafaat para nabi, malaikat, atau orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan dia telah meridhoi perkataannya. Al-Quran Surah Toha ayat 109. Syafaat pertama kali diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti dikisahkan dalam sebuah hadis. Maka mereka datang kepadaku, aku pun meminta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihat Rabbku, maka aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya. Allah membiarkan aku sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian dikatakan kepadaku oleh Allah, angkat kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar. Berilah syafaat, sesungguhnya engkau diberi wewenang memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepala, mungkin mereka adalah pemimpin-pemimpin kita, atau pembesar-pembesar kita yang telah menyesatkan kita dari kebenaran. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Rasulullah pernah bersabda ketika ditanya seseorang tentang hari kiamat, sesungguhnya kamu bersama yang engkau cintai. Anas bin Malik pernah berkata, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, kami tidak pernah gembira setelah masuk Islam lebih gembira disebabkan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kamu bersama yang engkau cintai. Maka aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar, dan berharap aku bersama mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Karena itu, hati-hatilah dengan yang kita idolakan. Cukuplah Rasulullah sebagai teladan kita. Janganlah kita menjadi orang yang menyesal sebagaimana orang-orang kafir. Mereka menangis dan berteriak. Mereka berharap dan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beriman dan beramal soleh. Namun, penyesalan itu tiada gunanya. Istilah neraka berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Hindi, yaitu naraga, yang dalam mitologi Hindu dilukiskan sebagai raksasa kejam. Dalam bahasa Arab, neraka disebut nar, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran. Neraka dinamai antara lain dengan nama Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, dan Hawiyah. Nama-nama neraka ini disebutkan dalam Al-Quran, namun tidak ada dalil yang menyatakan berkaitan dengan tingkatan neraka dan tingkatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya neraka Jahannam itu benar-benar merupakan ancaman bagi mereka yang mengikuti setan semua. Neraka Jahannam itu mempunyai 7 pintu, yang setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 43 hingga 44. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, setiap pintu telah disiapkan bagi pengikut iblis sesuai dengan tingkat kedurhakaan mereka. Luasnya neraka tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, neraka Jahannam akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70.000 utas tali yang masing-masing dipegang oleh 70.000 malaikat. Panas api neraka bertingkat-tingkat. Begitu juga azab yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi para penghuninya. Semakin rendah tingkatan neraka, semakin panas apinya, dan semakin pedih azabnya. Orang-orang munafik akan